Keterampilan menulis teks narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela Eframita, Prodi PBSI, mata kuliah Media Pembelajaran berbasis IT, dengan guru pembimbing Ibu Pujitri Ariyanti, MPD. Dalam pembuatan tugas ini, saya memanfaatkan aplikasi Canva sebagai media pelantara. Oke teman-teman, pertama kita mengenal apa itu teks narasi. Teks narasi merupakan sebuah karangan yang berisikan serangkaian cerita yang disampaikan dan disajikan secara kronologis berdasarkan urutan waktu kejadian. Dalam sebuah teks narasi, sering sekali menceritakan tentang peristiwa di masa lalu yang dialami oleh penulis. Akan tetapi, tidak semua teks narasi merupakan peristiwa yang nyata. Ada pula beberapa teks narasi yang menceritakan tentang fiksi atau tidak nyata yang bertujuan sebagai media hiburan saja. Selanjutnya, struktur teks narasi. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisikan pengenalan tokoh, latar, dan peristiwa yang digambarkan di dalam cerita. Kedua, komplikasi. Komplikasi adalah bagian dari teks narasi yang berupa proses terjadinya konflik yang dialami oleh tokoh. Tiga, resolusi. Resolusi adalah menjabarkan penyelesaian masalah yang dilakukan antar tokoh. Terakhir, koda atau orientasi yang merupakan bagian terakhir yang berisi pesan moral dan amanat. Selanjutnya, ciri teks narasi. Pertama, teks narasi berisikan mengenal cerita, kisah, dan kejadian atau peristiwa yang mengaplikasikannya dengan gaya bahasa naratif. Kedua, memiliki alur cerita yang jelas dari awal pengisahan sampai akhir kisah tersebut. Ketiga, dalam teks narasi memiliki suatu peristiwa yang memiliki permasalahan atau konflik. 4. Berdasarkan unsur pembentuk dari teks seperti tema, alur, latar, tokoh, dan penokohan, dan juga sudut pandang. Selanjutnya, unsur pembangun teks narasi. Pertama, ada tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, dan sudut pandang. Selanjutnya, ragam teks narasi. Pertama, narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris menceritakan sebuah peristiwa berdasarkan kisah sebenarnya, dengan menonjolkan kata-kata denotatif. Kedua, narasi sugestif. Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sedemikian rupa untuk merangsang daya khayal pembaca. 3. Narasi artistik. Karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Makna tersirat dan tersurat. Dalam teks narasi pasti memiliki makna tersirat dan tersurat. Pertama, makna tersurat. Makna tersurat merupakan makna yang tertulis langsung di dalam teks dan dapat mempermudah seseorang dalam memahami maksud dan pesan yang ingin disampaikan oleh sebuah teks. Kedua, makna tersirat. Makna tersirat biasanya menggunakan kata-kata kiasan di dalam teks sehingga pembaca harus memahami isi teks secara mendalam sehingga dapat menentukan makna dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis. Itulah materi mengenai teks narasi. Di sini saya menampilkan link video YouTube lainnya sebagai bahan ajar dalam pembuatan teks narasi. Di sini saya memilih tema Timun Mas dan Buto Ijo. Setelah menyimak video tadi, maka diskusikanlah bersama kelompok masing-masing atau secara mandiri. Setelah menonton video tadi, maka teman-teman harus membuat tugas yang pertama. Tentukan makna tersirat dan tersurat dari tayangan tersebut. Kedua, sebutkan peta konsep mengenai unsur pembangun yang terdapat dalam teks narasi tersebut. Demikianlah materi mengenai keterampilan menulis teks narasi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman semua bisa lebih
pandai dalam membuat teks narasi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.